Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan praktik kalkulasi biaya dan perkenalkan saya Muhammad Iqbal Arya Wijayanto dari MBIFA. Saya Dava Deulhak dari MIFA. Saya Inan Lintang Kaurian dari MIFA. Saya Robi Irfa Setiawan dari MIFA. Dan berikut merupakan hasil analisis dari presentasi kami. Yang pertama, ada perusahaan furnitur yaitu IKEA. IKEA adalah sebuah perusahaan furnitur rumah dan furnitur kantor dari Swedia. Analisis biaya untuk memproduksi suatu produk pada IKEA. Yang pertama ada biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, listrik, dan perawatan mesin. Lalu ada biaya distribusi dan logistik, transportasi untuk pengiriman dan pemesanan. Lalu ada sewa gedung, manajemen rantai pasok, sistem yang digunakan IKEA untuk pengelolaan pasokan. Lalu ada biaya operasional toko seperti sewa toko dan utilitas toko, gaji karyawan, dan pemeliharaan toko. Lalu ada biaya promosi, iklan, dan promosi penjualan. Lalu ada biaya pengembangan produk seperti investasi dan desain produk seperti alat desain dan upah desainer. Biaya teknologi dan infrastruktur, biaya sistem IT, perangkat lunak maupun keras, pemeliharaan e-commerce. Lalu ada biaya hukum dan kepatuhan seperti biaya untuk regulasi dan asuransi. Lalu ada biaya keuangan, biaya pembiayaan bunga, dan fluktuasi valuta asing. Lalu ada pembandingan kompetitor terhadap perusahaan IKEA. Perusahaan dekor rumah dan perusahaan informal merupakan kompetitor yang bergerak pada marketplace. Mereka memiliki sama-sama marketplace yang bisa jual beli di halaman tersebut. Tetapi yang berbeda itu di dekor rumah dan di informa itu benar-benar asli dari Indonesia, sedangkan IKEA itu dari luar Indonesia. Jadi di sini juga mengencarkan untuk produk Indonesia atau produk lokal. Jadi untuk IKEA sendiri dianjurkan memilih untuk produk lokal. Lalu ada masalah yang bisa terjadi di IKEA dan berdampak pada biaya perusahaan. Sejumlah pembeli produk IKEA, Parita, perabot rumah tangga asal Swedia mengeluhkan terkait layanan penjualan yang dinilai buruk dan terlambat. Perusahaan sebesar IKEA lalai mengirim order konsumen, mengurus order tidak becus, order konsumen tidak dikirim tanpa kejelasan kapan akan dikirim, dan tidak ada opsi cancel. Jelas salah satu konsumen pada CNBC Indonesia Senin 13 bulan 6 2022. Lalu ditanggapi oleh seorang manajer IKEA di Indonesia yaitu Diah Fitri Sali mengatakan pihaknya saat itu memang melakukan peningkatan sistem dalam pelayanan perusahaan. Saat ini kami sedang melakukan peningkatan sistem logistik. Kami memahami bahwa hal ini telah menyebabkan adanya keterlambatan dalam pengiriman pesanan untuk pelanggan dari waktu yang seharusnya. Ujarnya kepada CNBC Indonesia Senin tanggal 13 bulan 6 2022. Dari kasus tersebut, IKEA harus mengeluarkan biaya untuk promosi kembali dan biaya untuk memberikan klarifikasi. Problem solving terhadap di kasus IKEA yaitu pada kasus tersebut terdapat miskomunikasi antara perusahaan kepada konsumen, maka diperlukan untuk pengumuman terlebih dahulu terhadap pelanggan jika terjadi peningkatan sistem logistik, sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena keterlambatan pengiriman. Selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur yang diambil dari Mustika Ratu. Perusahaan Mustika Ratu merupakan salah satu perusahaan kosmetik dan jamu terkemuka di Indonesia, didirikan oleh Muryati Sudibyo pada tahun 1975. Perusahaan ini terkenal dengan produk-produk yang berbasis bahan alami dan tradisional. Mustika Ratu menawarkan berbagai produk kecantikan, perawatan kulit, dan kesehatan, serta jamu tradisional. Perusahaan ini telah berkembang pesat dan memiliki jaringan distribusi yang luas di dalam dan di luar negeri. Analisis biaya untuk memproduksi suatu produk pada Mustika Ratu. Analisis biaya yang digunakan untuk produksi di Mustika Ratu yaitu terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. A. BOP variabel meliputi 1. Biaya bahan baku tidak langsung atau penolong. 2. Biaya listrik. B. BOP tetap yang meliputi biaya upah mandor, biaya listrik, biaya penyusutan aktiva tetap, serta biaya pemeliharaan mesin produksi. Selanjutnya yaitu membandingkan kompetitor perusahaan pada Mustika Ratu. Perbandingan kompetitor.
A, yaitu Wardah. Kosmetik yang usianya terbilang muda dan menjadi produk top skincare sekarang. Yang kedua ada skincare dari dokter. Skincare dari dokter adalah skincare yang sudah terpercaya karena diracik sendiri oleh dokter kulit secara spesifik untuk kebutuhan satu orang pasien. Selanjutnya, masalah yang bisa terjadi di Mustika Ratu dan berdampak pada biaya perusahaan. Studi kasus yang ada di perusahaan Mustika Ratu, yaitu kasus ini bermula dari tindakan Chandra Sugiono atau terdakwa mendaftarkan domain nama mustikaratu.com pada tahun 2000. Chandra Sugiono adalah mantan General Manager PT Martina Berto. Perusahaan Mustika Ratu melalui kuasa hukumnya bernama Dini C. Tobing. PT Mustika Ratu menuntut Chandra untuk mencabut domain tersebut dalam waktu 7 hari. Chandra menolak dan PT Mustika Ratu melaporkannya ke polisi dengan tuduhan etikat tidak baik. Jaksa menuntut Chandra dengan pasal-pasal pidana termasuk Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika terbukti bersalah, Chandra terancam hukuman penjara dan denda yang fantastis, yaitu mencapai 100 miliar. Pada 28 September 2000, nama domain mustikaratu.com dicabut dari Network Solution. Pada 5 Oktober 2000, domain nama tersebut diambil alih oleh PT Mustika Ratu. Persidangan dimulai pada 2 Agustus 2001. Pengadilan sepakat bahwa hanya Chandra Sugiono yang menjadi terdakwa tanpa melibatkan PT Martina Berto. PT Martina Berto menegaskan bahwa perusahaannya tidak terlibat dalam pendaftaran domain oleh Chandra Sugiono yang merupakan urusan pribadinya. Problem solving terhadap studi kasus Mustika Ratu. Dalam hukumonline.com, menurut saya pada perusahaan Mustika Ratu perlu membawa bukti secara konkret bahwa Chandra Sugiono telah dituduh melakukan sengketa domain nama pada mustikaratu.com. Pihak Mustika Ratu kurang mempunyai bukti yang cukup dalam kasus ini, dan menurut saya kasus sengketa ini lebih adil menggunakan hukum perdata daripada pidana. Karena di mana hukum perdata itu lebih baik dalam menyelesaikan sengketa antar pihak yang merasa dirugikan dan biasanya melalui ganti rugi atau pemulihan pada hak, daripada menggunakan hukum pidana yang di mana hukum ini langsung bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan sanksi kepada pelanggar seperti hukuman penjara atau denda. Jadi menurut saya lebih baik perusahaan Mustika Ratu menggunakan hukum perdata daripada hukum pidana. Selain lebih efektif juga mendapatkan solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya pada perusahaan jasa Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarin. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Analisis biaya untuk perusahaan jasa Gojek. Biaya yang digunakan pada perusahaan jasa ada tenaga kerja langsung, contohnya freelance, biaya marketing, contohnya iklan desain, biaya sewa gedung, biaya gaji karyawan tetap, biaya utilitas, contohnya telepon, air, listrik, biaya teknologi, pengembangan perangkat lunak dan keras. Kompetitor perusahaan Gojek. Kompetitor utama Gojek adalah Grab dan ojek pangkalan. Grab, wilayah Grab terbatas tetapi memiliki harga yang lebih menarik. Tampilan Grab minimalis sehingga membuat pelanggan tertarik, sedangkan Gojek memiliki desain yang artistik. Ojek pengkolan, tidak tergantung dengan HP dan internet. Ojek pengkol tidak memiliki layanan diskon tetapi memiliki layanan yang cepat dan tepat. Masalah yang bisa terjadi di Gojek dan berdampak pada biaya perusahaan. Pada studi kasus buruh versus perusahaan, pengemudi menuntut pengembalian ke tarif awal, status pekerjaan, dan transparansi keuangan. Konflik timbul akibat tidak terpenuhinya hak buruh dan kebijakan perusahaan. Yang berdampak pada studi kasus buruh versus karyawan, aksi pemogokan oleh buruh driver Gojek mengganggu operasional dan pelayanan yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan.
Kegagalan dalam perundingan dan mediasi antara buruh dan perusahaan dapat mengakibatkan biaya tambahan untuk penyelesaian konflik dan berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Tuntutan buruh untuk kenaikan gaji dan tunjangan dapat meningkatkan biaya tetap perusahaan. Problem solving terhadap studi kasus Gojek. Solusi potensial meliputi negosiasi yang lebih terbuka, pembentukan serikat pekerja yang kuat, dan kebijakan transparan untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada salah atas tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.